Soal yang pertama, seorang siswa ini membuat lukisan dari manik-manik yang ditempel pada permukaan papan hias. Bagian alas manik-manik yang menempel pada papan hias berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 mm. Nah, ini apa yang 8 mm tuh? Bagian alas manik-manik ya. Ini dia berbentuk persegi. Nah, seluruh manik-manik yang digunakan berjumlah 762 buah dan terdiri dari beberapa jenis warna yang diberi nomor berurutan mulai dari nomor 1. Nah, perbandingan banyak manik-manik antara setiap dua nomor warna yang berurutan selalu tetap, ya. Nah, banyak manik-manik bernomor 1 adalah 6 buah. Sedangkan banyak manik-manik bernomor 4 itu adalah 8 kali banyaknya manik-manik bernomor 1. Ya. Berarti kalau misalnya kayak gini barisannya barisan apa tuh? Barisan geometri ya. Oke, coba berarti kita lihat dulu aja ini. Pertanyaannya ya, banyak manik-manik yang bernomor 3 itu berapa nih? Berarti informasi yang di sini, informasi penting yang kita pakai buat ngerjain soal ini, ya tentang banyak manik-manik nih ya. Nah, dia bilang kan perbandingan banyak manik-manik antara setiap dua nomor warna yang berurutan selalu tetap ya. Berarti di sini, pasti ini mah barisannya geometri yang pertama. Berarti suku pertamanya aja, suku pertama barisan geometri itu A ya. Kalau suku kedua AR, suku ketiga AR pangkat 2. Ini suku pertamanya berapa tuh? Suku pertama teh banyaknya manik-manik nomor 1. Nah, ini ada 6. Ya kan? Kan setiap dua nomor warna yang berurutan selalu tetap. Berarti di sini manik-manik nomor 3 itu berapa tuh? Oh, rasionya belum tahu ya. Terus ini banyak manik-manik bernomor 4. Kalau bernomor 4 tuh berarti A4 ya. Suku keempat ya, ini A tuh U1. Saya tulis dulu ya, ini teh A tuh U1 keterangannya aja. U1. Kalau banyak manik-manik bernomor 4, ini saya tandain gini A U4 gitu ya. Jadi biar ngeh gitu. Banyaknya manik-manik nomor 1 itu U1. Nomor 4 ya U4. Ini teh AR pangkat 3. Nah, jumlahnya ini 48. Nah, si rasio teh kan nggak boleh minus ya. Berarti dari dua persamaan ini nanti kita bakal dapat nilai rasionya. Bagi aja yang besar, bagi yang kecil. Nih. Jadi gimana tuh? Kalau nggak, masukin tuh si A-nya 6 ya. Yang 6R pangkat 3, ini sama dengan 48. Berarti si R pangkat 3-nya kan sama dengan 8. Ya rasionya 2. Yang ditanya banyaknya manik-manik nomor 3. Berarti U3 tuh yang ditanya. U3 ini teh sama dengan AR pangkat 2. U3 ini AR pangkat 2. Jadi gimana nih? A-nya tuh kan 6. Jadi U3 ini sama dengan 6 dikali 2 pangkat 2. 6 dikali 4. Ini 24. Ada nggak jawabannya? Ah, tuh yang E ya. Ini jawabannya yang E. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Banyak jenis warna manik-manik yang digunakan ini berapa tuh? Pertanyaan kedua, banyak jenis warna manik-manik yang digunakan. Berarti informasinya masih sama dari total manik-manik gitu. Tadi kan rasionya kita udah dapat ya. Rasionya kan 2. Terus suku pertamanya berapa? A-nya saya tulis dulu deh. Suku pertama tuh 6 ya. Tahu dari mana nih banyak manik-manik bernomor 1 itu teh adalah 6 buah. Udah aja itu teh suku pertama gitu. Nah, sedangkan banyaknya manik-manik nomor 4 adalah 8 kali banyaknya manik-manik nomor 1. Makanya tadi U4-nya saya isi 48 gitu ya. Nah, di sekarang kita udah ada A, udah ada R. Terus ada informasi, ada kalimat ini maksud saya ya. Seluruh manik-manik yang digunakan berjumlah 762. Berarti ini teh SN.
Ya, SN-nya sama dengan 762 buah. Nah, kita tahu ini kan barisannya barisan geometri kan. Ya, rasionya tadi kan 2. Jadi suku pertamanya 6, suku keduanya 12. Suku ketiganya 24. Ya kan? Terus ini 48 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau kita tambah-tambahin semua, itu jumlahnya kudu 762. Ya, biasanya kan kalau soal PM barisannya barisan aritmatika ya. Atau deret aritmatika. Nah, kali ini deretnya geometri. Apa sih rumusnya? Ingat nggak? SN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya. Kali R pangkat N min 1. Nah, ini nih rumusnya. Dibagi R kurang 1. Ini rata-rata ya soal PM. Kalau barisan dan deret yang saya tahu, yang saya pernah kerjain, selalu kalau nggak aritmatika geometri, jarang yang tahingga. Yang rumusnya A bagi 1 min R air. Ya itu pelajari aja bisa keluar. Ya. Nah ini rasionya kan 2 ya, kali 2 semua. Nah ini kali 2. Ini kali 2 gitu ya. Nah dia bilang tuh kan tadi di soal tuh beberapa jenis warna nih. Ya. Jadi kita harus cari nilai N-nya berapa gitu. Ya harusnya beberapa jenis warnanya saya kasih ini, kasih merah. Biar jelas nih. Beberapa jenis warna. Itu artinya kita diminta untuk menentukan berapa nilai N-nya. Kita udah punya 762. Itu sebagai SN. Tulis di bawah sejajar sama variabel SN gitu. A-nya 6. Rasionya 2. Nah ini pangkat N gitu ya. Kurangi 1. Per 2 kurang 1 kan 1. Ya udahlah nggak usah ditulis. Tar. Ini 762 dibagi 6. Ini bagi 6 nih masing-masing. Berapa nih? Pasti 7 belakangnya. Ya kan nggak mungkin 2. 7. Tar ya saya otret dulu. 127 kan ya. Benar 720. Ya ditambah 42. Ya 127. Nah jadi 127 sama dengan 2 pangkat N min 1. Jadi si 2 pangkat N-nya itu sama dengan 127 tambah 1. Berapa coba? 128. Nah, 128 itu 2 pangkat berapa? Ntar 2 pangkat 5 itu 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7. Nah ya udah kan. Yang ditanya berapa biji, berapa warna manik-maniknya. Berapa jenis warna manik-manik. Berarti ya si N-nya. N-nya kita dapat nih 7. Ada 7 warna. Mejiku Hibiniu 7 warna nggak? Iya 7 warna ya. Jadi jawabannya di sini yang B. Jelas ya? Lagi. Nah, soal nomor 3 yang ditanya luas permukaan papan hias yang tertutupi manik-manik bernomor 3 dan 4. Ya, bernomor 3 dan 4 berarti di sini ya kita harus cari dulu suku ketiga sama suku keempatnya berapa. Ya. Suku ketiga tambah suku keempat. Nah ya, kita udah nyari dah tadi. Misalnya yang barisan geometrinya nih. Ini saya copy ya, biar gampang. Ngerti nggak maksudnya ini gini. Manik-manik nomor 1 itu suku pertama U1. Manik-manik nomor 2 itu suku kedua. Nah kan kalau manik-manik nomor ketiga itu suku ketiga. Nah suku ketiganya berapa? 24 kan. Suku keempatnya 48. Berarti U3 tambah U4 ini kan sama dengan 72. Nah, terus yang ditanya luas papan hias. Berarti cari informasi tentang luas papan hias. Nggak usah bingung sama si teksnya. Dia luas. Lihat informasi yang relevan sama luas yang mana. Nih, bagian alas manik-manik yang menempel pada papan hias katanya berbentuk persegi dengan panjang sisi 8. Jadi inti dari si soal itu bukan semua kalimatnya, tapi satu kalimat doang di sini. Ya paling 1 atau 2 kalimat lah. Ya, jadi kebayang nggak di sini ya kita punya persegi. Persegi gitu ya, ukurannya 8 mm. 8 kali 8. Ya kan?
Nah, banyak yang di luas permukaan papan hias yang tertutupi berapa tuh berarti? Ya, luasnya di sini tinggal 72 aja, 72 biji kan manik-maniknya. Dikali, ya luas 1 biji gini nih, ya. Luas 1 manik-manik gini. Nah, ini berapa tuh? 8 kali 8. 64 ya. Ntar ya, saya pengen ngewarnain dulu. Nah, ini manik-maniknya tuh ya. Ada 72 biji tuh si kotak hijaunya. Jadi 72 kali 64, kita lihat yang buntutnya 8 aja. Kenapa lihat yang buntutnya 8? Yang buntutnya 8. Iya nggak sih? Ini kan 8 kali 8 tuh 64 ya. Nih, kalau saya ngitungnya gini. 64. Nah, lihat 4 sama 2. Itu tuh buntutnya 8. Berarti cari yang buntutnya 8 yang mana tuh? Nah, saya yakin 1000% ini jawabannya pasti 4608. Ya, saya nggak pakai kalkulator. Tapi kalau nggak percaya, buktiin aja sendiri. Ya, lihat aja di buntutnya. Karena beda-beda tuh buntutnya. Kecuali buntutnya sama-sama 6, nah itu kudu dihitung. Ya, jadi ini luasnya 4608. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini saya copy aja ya si barisan ininya ya. Siapa tahu kepake. Siapa tahu juga kepake, siapa tahu ya nggak kepake. Tapi kalau nggak kepake ya udah aja. Nih, jika luas permukaan papan hias tersebut adalah 500 cm persegi, ini luas permukaan papan hias 500. Nah, luas permukaan papan hias tersebut yang tidak tertutupi manik-manik bernomor urut terbesar adalah berapa senti? Nah, tadi kan ada 7 warna, ya nggak? Ada 7 warna, berarti ini saya terusin aja ya sampai 7 udah sedikit kan? 48 kali 2 itu kan 96. 96 kali 2, 23, 45, ntar 192. Ya nggak sih? Terus 192 dikali 2. 192 dikali... Ntar ya. Jadi berapa tuh? Ini kok saya ngeheng 96 kali 2, 192 kali 2. Itu teh 384, ya nggak sih? Kan tadi ada 7 warna, ya nggak? Nah, ini tuh manik-manik bernomor urut terbesar teh ini. Jadi maksud kalimat soal manik-manik bernomor urut terbesar teh manik-manik nomor 7 gitu. Ya kan? Nah, kita harus cari dulu luas manik-maniknya berapa gitu. Ya, luas manik-maniknya itu teh bayangin aja manik-manik nomor 7 teh kan 384 biji jumlahnya ya. Jadi luas area yang tertutupi manik-manik, saya tulisnya luas manik-manik aja ya. Ini sama dengan 384 dikali tadi 64. Wah, ini kudu ngitung nih. Ini rada hoream juga ya. Berapa nih? Ini saya kotret dulu lah ya. Mau nggak mau, ini mah kudu dikotret. Oke. Ini berarti kita ubah ke sentimeter persegi. Bagi 10.000 ya. 6 belakangnya. Ntar ya, ini saya balik kotret dulu di kertas. Jadi ini sama dengan 245,76 cm persegi, ya kan? Terus luas si papannya itu kan 500 cm persegi. Kebayang nggak? Jadi luas papan, misalnya ini luas papannya segini gitu ya. Nih yang bagian sini ketutupin sama manik-manik nih. Bagian yang ini. Misalnya segini ketutupin manik-manik. Ini saya warnain. Dari 500 tuh kan segini misalnya ditutupin sama manik-manik bernomor urut terbesar. Nah, jadi sisanya berapa tuh? Ya, yang putihnya aja berarti. Kalau yang ini 245,76, luas totalnya 500, luas sisanya tinggal 500 aja dikurangin 245,76. Ya, ini kalau kita hitung kita dapat hasilnya
Waduh, buntutnya sama-sama 4. Ini mah mau nggak mau ya, ini soal lama dihitung sebenarnya. 2, 54,24 cm persegi. Lama dihitung ya. Dan ini mau nggak mau harus dikotret. Kenapa buntutnya semuanya 4, lihat. Tuh jawabannya mirip-mirip lagi. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang 254 tuh yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini ada teks buat soal nomor 5 sampai 8. Ceritanya gini ya. Sebuah perusahaan sedang menyeleksi 8 orang. Nah, ini 8 tuh kalimat penting nih. 8 orang calon anggota tim proyek yang terdiri atas 3 programmer. 3 programmer nih. P1, P2, P3. 3 desainer. Dan 2 analis data. Tim proyek yang akan dibentuk beranggotakan 4 orang. Ya, ini tim proyek yang akan dibentuk beranggotakan 4 orang. Dengan ketentuan setiap bidang keahlian harus diwakili oleh minimal 1 orang. Berarti lebih juga boleh. Nah, pertanyaannya, banyak cara pemilihan anggota tim proyek tersebut adalah berapa? Ya kan, ini kan mau dibentuk 4 orang. Ya kan? Jadi kita punya 3 programmer. Ya kan, jadi dari 8 tim. Tadi komposisinya apa aja? 3 programmer, berarti 3P. Terus 3 desainer. Ini kalau saya ringkas ya, si kalimat-kalimat itu jadi bentuk data tuh gini. Terus 2 analis. Nah, mau dibentuk 4 orang nih. Dengan ketentuan setiap bidang keahlian itu harus diwakili oleh minimal 1 orang. Jadi dibentuk 4 orang. Wah, banyak atau kemungkinannya. Dibentuk 4. Dibentuk tim yang beranggotakan 4 orang. Dengan setiap bidang keahlian itu harus diwakili oleh minimal 1 orang. Yang pertama gini aja ya. Berarti umpamanya saya bikinnya 2 programmer gitu. 1 desainer, 1 analis. Ini boleh kan? Terus gimana? Oh iya, salah satunya tuh kudu 2 gitu. 1 programmer, 2 desainer, 1 analis gitu kan, 4 orang. Satu lagi 1 programmer, 1 desainer, 2 analis. Nah, kayak gini nih. Jadi setiap bidang keahliannya teh ada gitu. Baik programmer, desainer, sama analis itu teh masuk di dalam sebuah tim yang akan dibentuknya. Nah, berarti gini aja. Ini nih ya. Programmer teh kan ada 3, dari 3 dipilih 2. Berarti teh di sini 3C2. Dikali dari 3 dipilih 1. Kali 3C1. Terus dari 2 dipilih 1. Ini teh 2C1. Yang ini berapa? Dari 3 dipilih 1. Ini kan 3 dipilih 1 ya. Jadi 3C1. Terus dari 3 dipilih 2 ya 3C2. Terus dari 2 dipilih 1. Kali 2C1 gitu. Nanti dijumlahin cuman ya lumayan ya. Nah, ini gampang kita C1 kan soalnya. Ini dari 3 dipilih 1, isi lagi di sini 3C1. Dikali dari 3 dipilih 1, 3C1. Terus dari 2 dipilih 2. Ya enggak? Jadi berapa nih? 2C1. Nah, jadi berapa tuh? Ini mah 3C2 ya, karena selisihnya 1, ini pasti 3. Yang ini juga pasti 3. Ini 2C1 2 ya. Jadi 3 kali 3 9. 9 kali 2 ini 18. Yang ini nih. Ini 3, yang ini 3. Terus 2C1 ini 2 ya. Ini 18 juga. Terus yang ini
ini 3, sorry, ini bukan 2C1 ya, kudunya 2C2. Nah, 2C2 baru itu 1. Kan 2C2. 2 per 2 faktorial. 0 faktorial makan 1 ya. Jadi 3 kali 3, 9. Nah, ini jumlahin semua nih. Tambahin semua. 18 tambah 8, 36. 36 tambah 9, ini 45. Nah, 45 jawabannya. Jadi opsi yang tepatnya di sini yang E gitu. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, dari 5 calon anggota proyek tersebut, yakni ini P1, P2, D1, D2, dan A1 akan ditugaskan 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, jika P2 tidak dapat jadi sekretaris, banyaknya susunan penugasan yang mungkin gimana? Nah, ini kita cari dulu aja yang tanpa syarat ya. Ini kan isinya 5 orang intinya mah. 5 orang ya, yang tanpa syaratnya aja dulu. Katanya kan di sini mau dibentuk posisinya tuh jadi posisinya ketua. Terus apa aja sih? Sekretaris. Terus bendahara ya. Katanya P2 teh nggak bisa jadi sekretaris. Berarti di sini bentar ya. Ini anggotanya saya tulis dulu aja deh. Ini P1, P2, terus D1, D2, terus A1 ya. Nah, di slot yang kedua si P2 teh nggak bisa menempati posisi sekretaris. Berarti ini kudu permutasi aja, kudu pakai filling slot ini mah. Jadi kan bisa diisi sama P1. Terus sama D1 bisa, sama D2 bisa, sama A1 bisa. Di posisi kedua dulu aja. Posisi kedua teh di sini ada 4 cara buat ngisinya. Saya isi 4. Karena P2-nya kan nggak bisa. Nah, terus andaikan satu udah kepilih, misalnya si A1 ini udah kepilih gitu ya. Sisanya berapa nih? 4 orang kan? Ya udah 4 kali 4. Udah kepilih 2 tuh buat nempatin posisi ketua sama sekretaris. Jadi buat bendaharanya misalnya berapa nih sisanya? 3 kan? Ya udah ketang ini 4 kali 4 kali 3 langsung aja. 16 kali 3 48 ya. Jadi jawabannya di sini 48 tuh yang A. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, dari 8 orang calon tim anggota proyek akan dipilih 4 orang sebagai panitia acara dengan posisi berbeda, yaitu koordinator, notulis, kamerawan, dan liaison officer gitu ya. Banyak susunan panitia acara yang dapat dibentuk jika minimal 1 orang programmer itu harus terpilih gimana? Sini kan dari tadi 8 tim ya. 8 orang ya, 8 orang. Terus programmernya ada 3P. Terus desainernya ada 2D. Analisnya juga ada 2A ya. Nah, terus banyak susunan panitia jika minimal 1 orang programmer. Kalau ada kata minimal itu berarti kita pakai komplemennya aja biar gampang nanti ya. Jadi jika minimal 1 orang programmer, kan mau dibentuk 4 orang sebagai panitia. Nah, kalau yang kayak gini baru yang pakai itu yang tadi ya, yang tanpa syarat aja. Kita hitung dulu yang tanpa syarat. Kalau 4 orang gimana nih? Ini kudu permutasi ya, soalnya kan ada urutannya tuh. Koordinator, notulis, kamerawan, sama liaison officer urutan diperhatikan. Berarti ini filling slot aja nih. Tuh 2, 3, 4 ya. Dipilih 4 orang. Berarti sini kan 8 kali berapa tuh?
8 kali 7 kali 6 kali 5. Terus ini tanpa syarat. Satu lagi, kan minimal satu orang programmer. Berarti kita hitung aja yang tanpa programmer, nanti kita kurangin gitu. Ya kita ambil komplement nih. Kebayang nggak kenapa kayak gini? Jadi yang tanpa syarat dikurangin tanpa programmer itu teh sama aja kayak minimal satu orang programmer terpilih. Kan bisa satu programmer, dua programmer, atau tiga-tiganya kepilih. Dibanding kita ngitung satu-satu susah. So, mendingan kayak gini yang tanpa programmer. Kita langsung kita kurangin aja. Ya. Nah ini nggak ada programmer sama sekali. Yang nggak ada programmer sama sekali berarti ini dihilangin ya. Iya kan? Oh ini desainernya teh 3. Pantesan jumlahnya nggak 8. Jadi totalnya berapa nih? 3 tambah 2 teh kan 5. Berarti ini kan 5 dikali 4 kali 3 kali 2. Nah ini mau nggak mau kudu dihitung ya. Ntar 40 kali 42 842 16 80. Terus 10 kali 12 120. Nah ini kurangin. Kurangin aja. Jadi 1560 cara. Ya, ini nolnya terlalu jauh. 1560 cara. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E gitu, ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, dari 8 orang calon anggota tim proyek akan dipilih 5 orang. Nah, kali ini dipilih 5 orang untuk mengikuti diskusi bersama 2 orang pimpinan perusahaan. Ntar ini saya copy dulu aja ya. 8 anggota tim proyeknya ini komposisinya kan kayak gini. Diskusi bersama 2 orang pimpinan perusahaan. Nah, seluruh peserta diskusi diajak duduk melingkar. Nah, jika P1 dan D1 pasti terpilih, dan 2 orang pimpinan perusahaan tersebut duduk berdampingan, ya kan 2 orang pimpinan perusahaan tersebut duduk berdampingan, banyak susunan tempat duduk yang dapat dibentuk gimana? Ini kan bentar ya, ini satu-satu ya. Dipilih 5 orang untuk mengikuti diskusi. Ya kan? Terus yang kedua, P1 sama D1 pasti kepilih. P1 dan D1 pasti terpilih. Nah, ini kan kalau dipilih 5 orang, dipilih 5 orang, 2 udah kepilih, berarti sisa berapa tuh pilihannya? Dipilih 5 orang, P1 dan D1 itu pasti terpilih. Berarti ya sisa 3 pilihan kan? Ini saya tulis ya. Kan dipilihnya 5 orang nih. Berarti nanti sisa 3 pilihan. Sisa 3 pilihan. Kebayang nggak ya? Jadi ini ya, saya daftarin ya. Ini P1, P2, ini P3 gitu ya. Lihat gerak, ini kumpulan orang-orangnya ya. Ini D1, biar nggak pusing saya daftarin gini, harusnya emang nggak usah sih. Saya yakin pasti teman-teman kebayang. Cuman ya biar lebih jelas aja. D1, D2, D3, analisnya ini ada A1, ada A2. Nah katanya P1 dan D1 teh pasti kepilih. Berarti ini buang aja P1 sama D1-nya. Berarti kan sisa 6 orang lagi kan. Nah dari 6 dipilih 3 gitu ya. Sisa 3 pilihan. Sisa 3 pilihan, bukan sisa 3 pilihan. Sisa 6 pilihan. Ya, 6 pilihan. Dipilih 3 gitu. Ya kan? Sisa 6 pilihan. Jadi dari 6 dipilih 3.
Ini 6C3 tuh. 6C3 berapa nih? 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 6 gitu ya. Nah, 3 faktorial sama 3 faktorialnya kebuang. Ya kan? 6 kurang 3 itu kan 3 faktorial. Dan 3 faktorial kan kita udah tahu itu 6 ya. Ini 6 sama 6 juga buang. Jadi 5 kali 4 ini 20. Oke, ini udah dapat ya 20 cara nih P1 dan D1-nya udah kepilih. Terus dua orang pimpinan perusahaan tersebut duduknya berdampingan. Oh, ini duduknya secara melingkar, permutasi siklis nih. Seluruh peserta diskusi ini duduk secara melingkar. Kebayang nggak? Ini kita anggotanya kita susun dulu aja kayak gini nih. Ini tempat duduknya teh kudu melingkar karena permutasi siklis nih. Terus dua orang pimpinan itu duduknya berdampingan. Berarti kan ada di sini teh ada 5 anggota. 5 anggota sama 2 pimpinan kan. Saya gambarnya gini aja. 5 anggota berarti ini pimpinannya pakai X sama X gitu ya. Nah, ini anggotanya pakai warna merah tuh. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cocok ya. Nah, terus pimpinannya kan kudu berdampingan. Berarti ini kita kudu hitung 1 nih. Yang ini harus dihitung 1 nih. Jadi dianggap sebagai satu objek. Ya, anggap aja ini jadi satu objek. Ya, jadi ada berapa objek nih? 1. Nah, ini kalau ini mah ya udah jelas satu objek ya. 2 tuh. 3 4 5. Nah, tuh 2 3 4 5 6. Nah, ini tuh jadi 6 objek tuh. Nah, kalau si pimpinan mah dianggap 1. Karena dia kudu duduk berdampingan. Berarti ya ini permutasi siklisnya gimana nih? Kan yang ditanya banyak susunan tempat duduk ya. Jadi ini 6 aja. 6 dikurangi 1 faktorial. Ya kan karena permutasi siklis tuh ya permutasinya ini sama dengan N kurang 1 faktorial. Kalau siklis ya, ini ingetin aja rumus ini ya. Ini pernah belajar kan di kelas 11. Terus kita kaliin sama 20 pilihan tim. Ya kan 20 dari 6 dipilih 3 itu kan 20 cara. Betul nggak? Si anggotanya mah bebas siapa aja. Ya, nah ini. Kebayang kan yang warna merahnya mah itu bebas bisa diisi siapa aja gitu. Jadi 6 kurang 1 faktorial kali 20. Jangan lupa nih si pimpinannya teh ada 2, dia bisa tukar-tukaran gitu. Jadi ini kali 2. Jadi 6 kurang 1 faktorial itu untuk susunan tempat duduknya. Dikali 20 tuh dari banyak anggotanya. Banyak anggota yang warna merahnya tuh. Ya. Bentar, ini saya lurusin dulu. Nah, dikali 2. 2 teh sih karena si pimpinannya bisa tukar-tukar. Jadi ini bisa di situ. Dan sebaliknya gitu ya. Jadi 5 faktorial. Ini teh 5 faktorial berapa aja? 120 dikali 20 kali 2. 12 kali 4 48. Nolnya 2 biji. Nah, 4.800 jawabannya. Ada nggak? Ini yang B. Itu ya. Jelas ya? Sekarang teks 3 buat soal nomor 9 sampai 12 ya. Nah, ini Mita menyimpan uang dengan total 30 kojut, 30 juta di bank berbeda. Ada bank A, bank B, dan bank C ya. Pada waktu yang sama. Nah, besar simpanan awal Mita di bank C itu adalah 4 juta. 4 juta lebih banyak daripada besar simpanan awalnya.
di bank A. Ya, jadi bank C, simpanan awal Mita di bank C itu 4 juta lebih banyak daripada simpanan awalnya di bank A tuh, artinya di C lebih banyak gitu ya. Ya gitu aja deh. Bank A, Bank B, sama Bank C memberikan suku bunga tunggal per tahun berturut-turut sebesar 5%, 6%, dan 8%. Nah, Mita berkomitmen untuk tidak menambah maupun mengambil simpanannya selama 10 tahun. Setelah 1 tahun berjalan, total bunga yang diperoleh Mita dari ketiga bank tersebut adalah 1.960. Ya, berarti di sini kita langsung jawab soal nomor 9 aja. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan bernilai benar atau salah. Pernyataan 1 ya. Besar simpanan awal Mita di bank A itu 8 juta. Ini gini deh, persamaannya kita bikin aja dulu. Simpanan totalnya ya, berarti simpanan di bank A ditambah simpanan di bank B tambah simpanan di bank B ini di bank C itu teh 30 juta. Saya tulisnya 30 aja gitu ya. Terus katanya di bank C 4 juta lebih banyak daripada simpanan di bank A. Jadi C ini teh sama dengan A tambah 4 gini. Ya. Terus udah gitu gimana lagi nih? Kita lihat ya. Mana aja yang benar ya? Kita cuma punya 2 persamaan. Terus bunga total ya, bunga total 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun berjalan, total bunga yang diperoleh Mita dari ketiga bank tersebut adalah 1.960.000. Kan kalau di bank A tuh 5%, bank B 6%, bank C itu 8%. Oke deh, berarti kalau 5% tuh ya 5/100 kali A gitu ya. Ini bunga 1 tahun ya, tambah 6% tuh 6/100 B. Oh, ini SPLTV eliminasi nih. Ditambah 8/100 kali bank C, ini teh sama dengan 1.960. Ya berarti 1,96 juta. Coba ya. C-nya kan A tambah 4. Wah, ini kalau misalnya dieliminasi satu-satu malah lama. Bisa sih dieliminasi satu-satu. Sebenarnya simpanan awal Mita di bank A itu 8 juta. Bener nggak ya? Kalau C itu 14 juta. Berarti antara A sama C itu pasti ada yang salah. Ntar, ini saya mikir dulu aja ya. Gimana caranya supaya nggak eliminasi. Oh, ini kali 100 aja dulu. Ini kali 100 semua ya. Udahlah, harus dieliminasi nih. Jadi 5A ditambah 6B ditambah 8C gitu ya. Ini sama dengan 196. Nah, C-nya kan sama dengan A tambah 4. Jadi kita masukin aja dulu ya ini ke persamaan 1 nih. C-nya A tambah 4. Jadi dari persamaan 1 teh gini, A ditambah B ditambah A tambah 4. C-nya kita ganti tuh sama A tambah 4 sama dengan 30. Jadi di sini kan kita dapat gimana nih? 2A tambah B sama dengan 30 kurang 4, 26. Terus yang bawah ya, 5A tambah 6B tambah 8C berarti 8A. 8 dikali C-nya A plus 4 nih. Kita ganti aja 8 kali A plus 4 berarti 8A tambah 32 gitu ya. Sama dengan 196. Nah, jadi gimana? 5A ditambah 8A ini tuh 13A tambah 6B sama dengan 196 dikurangin 32. Nah, ini kan temennya ya.
196 temannya 32 gitu. Jadi 196 kurang 32 berapa tuh? 164. Nah, kayak gini. Yang si B-nya aja ini kita eliminasi, ini dua persamaan ini mah wayahna mau nggak mau harus dieliminasi. Ya. Jadi yang persamaan kedua tuh ya, saya tulisnya 13A tambah 6B ini sama dengan 164. Nah, itu saya kali 6 semua deh ya. Jadi 12A ditambah 6B sama dengan, nah 26 dikali 6 120 tambah 36 156. Udah nih, kurangin aja. Jadi di bank A berapa nih? 13A kurang 12A, ini langsung aja. Di A kita dapat 8 juta. Nah, A-nya benar tuh 8 juta ya. A-nya 8 juta. Terus kan 2A tambah B sama dengan 26. Berarti B-nya berapa nih? 2 kali 8 tambah B sama dengan 26. B-nya 26 kurang 16 berarti 10 ya. Nah, terus di C-nya sama dengan A tambah 4. Di C-nya teh berarti 8 tambah 4 12. Ini dalam satuan kojut ya, dalam satuan juta. Cuman kalau 00-nya ditulis banyak kan nanti jadi liar gitu ya. Jadi ini nih jawabannya. Di A 8. Bener salah tuh? A benar. Di B 10. Benar juga. Nah, di C 12. Saya pikirnya bisa langsung gitu dari pilihannya dicoba-coba. Ternyata kalau dicoba-coba juga belum tentu benar, soalnya antara A sama C ini pasti salah gitu. Salah satunya pasti salah gitu. Ya. Jadi urutan jawaban yang benar di sini teh benar, benar, salah. Saya tulis dulu ya BBS. Udah gini aja sih. Nah, ini saya copy ya tadi. Nah, ini oke. Copy ya. Di A segini, di B segini, di C segini. Nah, sekarang nomor 10. Bunga tunggalnya teh kan kalau di bank C mah 8% per tahun ya. Yang ditanya besar simpanan Mita di bank C setelah 3 tahun. Berarti di bank C kan 12 juta. Dalam 3 tahun dapat berapa tuh? Berarti 3 tahun dikali 8% tuh 8/100 aja ya. Dikali 12 juta. Nah, itu berarti 96 kali 3, cari yang buntutnya 8. Wah, ini kalau nggak C, D, soalnya sama-sama 8 buntutnya. Jadi, mau nggak mau kudu dikotret ya. Ntar, 96 kali 96, bentar ya. 96 kali 3. 96 kali 3 berarti 288. 2,88 aja ya. 2,88 juta. Berarti simpanan totalnya itu tadi sama modal awalnya. Ya. Simpanan total di bank C itu teh 12 juta tambah 2,88. Ya berarti udah ini dapat 14,88 juta ya. Ada nggak? Nah tuh yang D kan. Nah ini saya masih butuh ini nih datanya. Ya, masa dieliminasi ulang dari awal ya, nanti nggak keburu. Nah, jika suku bunga tunggal di bank A itu katanya naik jadi 6% per tahun. Suku bunga tunggal di bank A naik menjadi 6% per tahun pada awal tahun ketiga Mita menyimpan uang. Total bunga yang diperoleh Mita setelah menyimpan uang di bank A selama 4 tahun berapa? Berarti kalau tahun 1 sama tahun kedua itu teh masih 5%. Ya. Nah, ini saya tulis dulu ya. Ini tahun 1 dan 2. Ini sih suku bunganya masih 5%. Ya.
Berarti ya udah aja. Ini di bank A kan. Kita coba cek bunganya ya, 5%, 5/100 kali 8. Jadi 40 bagi 100. Kali 2 tahun, 2 tahun kan. Kali 2. 80 bagi 100. Ini 0,8 juta, 800 ribu nih. Terus yang ditanya apa sih ini? Oh, ya untung total bunga doang. Nah, sekarang tahun ketiga ya. Tahun ketiga sama tahun keempat, ini juga sama. Dia naik katanya, naik jadi 6% per tahun. Tahun 3 dan 4, ini dia naik jadi 6% per tahun. Per tahun ya. Berarti 6%, untung bunganya tunggal ya. Coba kalau majemuk, ini liar juga. Dikali berapa coba? 8 kali tahunnya 2. Jadi 48 kali 2 itu 96 bagi 100, 0,96 juta. Ya udah nih tambahin si bunganya doang kan, nggak sama simpanan. Ini kalau ditambahin berarti bunga totalnya 1,76 juta. 1,76 juta teh berarti jawabannya yang C tuh. Ya, ini saya copy lagi. Nah, setelah menyimpan uang selama 10 tahun, Mita berencana menggunakan total bunga yang diperolehnya dari Bank B untuk membeli sebuah ponsel tuh, seharga 6,25 juta. Kondisi keuangan Mita terhadap total bunga tersebut untuk pembelian telepon cerdasnya gimana? Kurang atau lebih gitu ya, atau cukup atau pas? Coba bunga Bank B itu teh kan bunganya berapa nih? Bunga Bank B 6% ya. Nah, simpanan di Bank B itu berarti kita pakai yang ini, yang 10 juta. Selama 10 tahun. Berarti total bunganya kan yang dipakai buat beli handphone. Ya kita cari aja di sini total bunga. Itu berapa tuh? 6% ya. 6%, 10 tahun kan? Berarti kali 10. Kali 8 juta. Gitu kan? Wah, di Bank B soalnya kan 10 juta kan ya dia nyimpen ya. Berarti ini kalau misalnya kita hitung berapa ya? 8 juta, 10 juta, sorry. 10 tahun kali 10 juta. Coret. Nah, ini. Bunganya tuh 6 juta berarti. Si bunganya. Nah, mau beli HP 6.250.000, 6,25 juta. Yang masih kurang, ini mah kurang 250.000, kurang no pay go tah. Ya. Kurang. Ya, jadi kondisinya sekarang kurang. Yang nganjuk dulu ya, ngutang dulu 250.000. Jadi jawabannya di sini yang D. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Pemerintah kota A membagi penduduknya ke dalam 2 kategori berdasarkan usia, yaitu usia produktif 18-62 tahun dan usia non-produktif itu di bawah 18 tahun atau di atas 62 tahun. Ya. Total penduduk kota A pada tahun 2024 adalah sebanyak 200.000 orang. Dengan detail jumlah penduduk per usianya disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini kalau udah dalam tabel biasanya gampang. Kalau dalam kalimat-kalimat itu susah ya. Nah, dari tabel ini usia, kategori per usia udah tahu ya. Jumlah penduduknya juga udah tahu. Nah, ini usianya 0 sampai 63 tahun ke atas. Soal nomor 13, apabila jumlah penduduk yang termasuk ke dalam usia non-produktif
itu teh 39.000 orang. Nah, jumlah penduduk pada rentang 27 sampai 35 tahun itu berapa orang? Berarti si nilai A ini berapa gitu. Ya. Non produktif. Yang non produktif teh katanya yang di bawah 18 tahun. Berarti ini kan 17, 12 di bawah 18 tahun atau di atas 62 tahun yang ini nih, yang B. Itu teh jumlahnya 39.000 orang. Ya. Berarti oke. Kita kudu cari nilai A tuh di sini mah. Kita tambahin semua aja dulu ya. 12 tambah 17 ini 39. Tambah 38 berarti 77. 77 tambah ini 64 tambah 19 73 150 nih. Tambah A tambah B berarti A total penduduknya semuanya. Tambah B tambah itu tuh 150. Nah ini sama dengan 200.000 kan. Dalam satuan ribu ya. Nah si A tambah B nya berarti itu 50. Terus katanya jumlah penduduk yang termasuk ke dalam usia non produktif. Usia non produktif itu berarti ada 39.000 orang. Yang warna pink itu ya kalau dijumlahin. Ntar, yang warna pink kalau dijumlahin itu 12 tambah 17 tambah A itu teh kudu 39. Berarti si A nya berapa nih? 29 tambah berapa yang hasilnya 39? 10 nih. Ya. Nah, A tambah B sama dengan 50, berarti 10 tambah B. Kok A sih? Ini B. B maaf ya. Karena kan yang non produktif. Kebalik. Nah, jadi berapa tuh? A ditambah 10 sama dengan 50. Udah si A-nya 40 ya. Nah, yang termasuk dalam rentang usia 27 sampai 35 tahun teh kan yang A 40. Nah, ini tinggal tambah-tambahan doang ya. A-nya berarti 40, si B-nya 10 gitu. Ya. Nah, soal nomor 14, apabila jumlah penduduk pada rentang usia 37 sampai 27 sampai 35 tahun itu 4 kali lebih banyak daripada jumlah penduduk pada rentang usia 63 tahun ke atas, berarti 27 sampai 35 tahun teh kan itu A 4 kali lebih banyak dari jumlah penduduk usia 63 tahun ke atas, berarti A sama dengan 4B ya. Terus persentase jumlah penduduk pada rentang usia 18 sampai 26 tahun terhadap jumlah penduduk yang termasuk ke dalam usia produktif itu sebesar berapa? Oke, usia produktifnya berarti yang ini ya, saya kasih biru weh. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 ini produktif. Yang non produktif berarti yang merah nih ya. Nah ya itu A nya sama dengan 4B ya kan. Berarti kalau A sama dengan 4B, kita kudu cari dulu di sini ya nilai A sama nilai B nya. Ntar total penduduknya kan 200.000. Ini saya ambil yang ini nih. Nih. A tambah B sama dengan 50. Ini yang udah dihitung ya semua. Ini semua. Jadi berubah lagi sih datanya. Nah tadi kan A tambah B sama dengan 50. Dari mana? Yang ini nih. Ini udah dijumlah-jumlahin semua. 12, 17, 38 itu teh 150 tadi. Kan total semua penduduknya 200. Berarti kan di sini 4B ditambah B sama dengan 50. Si B-nya 10, 5B sama dengan 50. Jadi si B-nya 10. Yang tadi berapa sih B-nya? Oh ya sama. Buat apa dihitung lagi ya? A-nya 40, B-nya 10. A-nya 40 ya. Jadi yang ditanya sekarang perbandingan usia produktif 18 sampai 26 tahun tuh yang ini kan. Nih.
38. Terus si A-nya teh 40. Jadi berapa nih persennya? 38 dibagi, nih yang warna hijau tambahin semua nih. 78 tambah 64 tambah 19 tambah 73. 161. Aduh, ini ya 38 bagi 161 kali 100%, ini ngitungnya susah nih. Berapa ya? Sebentar ya. 3000 bagi 1500, 20-an sih. Taksir 32-an. Ntar 3800 bagi 161 sekitar 24, kurang sedikit. Ya, persentasenya di sini 23,60%. Ya. Ada nggak? Ya ini saya taksir ya hitungnya ya. 38 ya sekitar 40 bagi 16 ya sekitar 24, kurang dikit. Ini jawabannya yang D. Terus mana lagi nih? Nah, diketahui A sama dengan B. Apabila akan dipilih satu orang penduduk dari penduduk pada kategori usia non produktif, peluang terpilihnya seorang yang terpilih itu dari kelompok usia rentang 9 sampai 17 tahun berapa? Nah, tadi kan A tambah B berapa? Kasih tahu kan 50 ya data di awal. Katanya kalau A sama dengan B, berarti A-nya 25, ya si B-nya juga kudu 25. Ya enggak? Jadi yang ini teh 25, yang ini 25. Nah, peluang terpilih seseorang yang berasal dari usia 9 sampai 17 tahun, berarti 17 nih di sini kan. 17 dibagi akan dipilih satu orang dari penduduk pada kategori usia non produktif, kata 17. Dari yang non produktif berapa nih totalnya semua? Non produktif teh berarti yang ini semua. 39 tambah 25, 17 bagi 54 kali 100. 17 bagi 51 teh kan 1/3, ya kurang lebih dekat-dekat sama 1/3 lah. 1/3. Berarti 1/3 kurang 0,33, kurang sedikit. Ya 0,31 nih jawabannya. Ini angkanya jelek ya. Jawabannya di sini yang B. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui A banding B 3/2. Tadi kan A tambah B sama dengan 50. Udah tahu kan di soal ya. Nah, ini benar ya, pernyataan 1 ini mah. Oke, ini benar, nggak usah dicek lagi. Jumlah penduduk pada kategori usia produktif adalah sebanyak 161.000 orang. Berarti pada kategori usia produktif teh yang ini nih. 17 38 terus 33 31 19. A banding B itu kan 3/2, berarti si A nya teh 3/5 dikali 50. A nya 30 kan. Nah, ini 30 nih. Nah, jumlah penduduk pada kategori usia produktif berarti tinggal tambahin tuh. Berapa? 17 tambah 38, 55 tambah 30, 85 ya. 85 tambah 73. Bentar. A-nya teh 30 kan. Yang pada kategori usia produktif. Ini saya hitung dulu ya. 17 tambah 38. Tambah 30 tambah 33 tambah 31 tambah 19. Penduduk produktifnya.
Oh, yang 17 gak termasuk ketang, sorry. Ini mah non produktif. Kan saya salah tuh. Jadi ini aja kalau mau gampang mah 12, 17, ini kan tadi 20 gitu ya. Kenapa jadi susah-susah, saya jadi blunder sama ngitungnya ya. Nah, yang ini 20 ya. Berarti yang non produktif aja saya tulis. Non produktif berapa tuh? Lebih singkat ngitungnya. 29 itu tuh 29 tambah 20 49. Berarti yang produktifnya di sini 200 kurangi 49. Jadi usia produktifnya ya 200 dikurangi 49 161 161 151. Untung nggak salah ngitung. Tar, saya pastiin lagi ya. 200 kurang 49 itu 200 kurang 40 160. 160 kurang 9 151. Nah, ini 151 nih, ini baru benar. 151 bener ya. Pernyataannya apa ini? 161. Ngaco, ini salah ini. Saya mah blunder sama hitung-hitungannya sama tambah-tambahannya ya. Nah, persentase jumlah penduduk pada rentang usia 0 sampai 8 tahun terhadap jumlah penduduk yang termasuk ke usia non produktif. Berarti 0 sampai 8 tahun itu kan 12 terhadap jumlah penduduk yang termasuk ke dalam usia non produktif. Non produktif tadi 12 tambah 17, 29 tambah 20, 49. Tuh lihat ini angka-angkanya. Jadi berapa nih? 1200 bagi 50 aja. Iya, sekitar 1200 bagi 50. Sekitar 24 kan. Berarti kalau 1200 bagi 49 24 lebih sedikit. 24, sekian aja lah. Saya mah taunya dari 120 dibagi 5 itu 24 gitu ya. 1200 bagi 40 ya sekitar 24. Berarti 24, sekian. Udah aja saya taksir, pasti hasilnya ya oke lah. Lebih sedikit kan tuh dari 24,49 ya, ini benar gitu. Cek aja ya pakai kalkulator sendiri. Ya, jadi urutan jawabannya di sini benar, salah, benar gitu ya. Kalau ya saya cek lagi ya, saya cek ulang ya. A tambah B benar. Jumlah penduduk pada kategori usia produktifnya teh 200 kurang 49 160 kurang 9 151 ya oke benar. Terus 12 per 49 ya benar juga ya, 24, sekian. Jelas ya. Nah, sekarang teks yang kelima ya. Buat soal nomor 17 sampai 20. Ceritanya gini, di langit-langit sebuah kafe itu akan dipasang lampu estetis berbentuk kerucut dengan diameter 14, berarti jari-jarinya teh 7 ya. Dan tingginya 7 cm. Terus udah gitu cahaya dari lampu membentuk lingkaran di lantai dengan jarak dari lantai ke langit-langit 3,5 meter gitu ya. Ya berarti di sini yang ditanya luas daerah yang diterangi lampu. Itu informasi yang di bawah tuh yang daya itu belum kepake tuh. Kita diminta buat nyari luas daerah yang diterangi lampu. Berarti kita kudu cari tahu dulu berapa jari-jari si bagian yang bawahnya nih yang besar ya. Nah, kuncinya di sini sih kesebangunan. Ya, jadi saya gambar aja ini separuhnya ya. Nah, ini kalau saya gambar ini kan jadi kesebangunan nih. Ada segitiga tuh, lihat gak? Tengah-tengah. Kita harus tahu dulu nih jari-jari ini berapa. Ya. Nah, kesebangunnya gimana? Ini saya gambar aja ya, kudu rada gede gambarnya. Nah, udah gitu apalagi nih yang dikasih tahu tingginya nih tuh, tinggi si lampunya ya. Ini teh 7 cm. Diameternya kan 14 ya, berarti jari-jarinya juga 7. 7. Terus kalau segitiga besar ini kan cahaya dari lampu katanya membentuk lingkaran di lantai dengan jarak dari lantai ke langit-langit. Jarak dari lantai ke langit-langit mah tinggi segitiga yang besar 3,5. Ya. Nah, ini nggak usah pusing-pusing sih kesebangunannya, lihat gerak. Segitiga yang kecil aja ya. Segitiga yang kecil kan tingginya teh 7.
Jari-jarinya 7 kan? 1:1. Betul nggak? Jadi kalau misalnya segitiga yang gede, yang di bawah, si jari-jarinya berapa? Pasti 1:1 juga. Langsung ini pasti 3,5 gitu. Ya, yang gede, ini 3,5. Si jari-jarinya. Jadi ini tuh jari-jarinya nih. Yang ditanya luas daerah yang diterangi lampu. Berarti luasnya ya luas lingkaran aja. PR kuadrat. Pi-nya tuh berarti 22/7. Dikali jari-jarinya kan 3,5 teh 7/2. Kali 7/2. Coret 7 sama 7. Ini coret 11. 77 bagi 2. 38,5 tuh. Ya, 38,5 meter persegi. Berarti ini jawabannya yang B, ya. Nah, soal nomor 18. Jika ruangan berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 10,5 akar 2, terus lebarnya tuh 7 akar 2, serta lampu dihias agar sinar yang dihasilkan membentuk persegi terbesar. Maksudnya, sinar yang dihasilkan membentuk persegi terbesar teh kayak gini nih. Nah, ini kan jangkauan oleh si lampunya ya. Nah, sinar yang dihasilkan itu membentuk persegi terbesar ya. Jadi kalau digambar mah kayak gini, ada persegi di dalamnya. Nah, kenapa si perseginya kudu di dalam lingkaran? Karena kalau di luar lingkaran kan nanti masih ada bagian yang nggak kena cahaya lampu nih. Kayak bagian sisi sebelah sini nggak kena lampu. Jadi si perseginya teh mau nggak mau kudu di dalam lingkaran. Persegi terbesar yang dimaksudnya kayak gini. Ya. Jadi ini anggap aja kayak kita nempelin lantai gitu. Nempelin ubin-ubin di ruangan yang panjangnya 10,5 akar 2 sama lebarnya 7 akar 2. Kebayang nggak? Nah, ini kan si jangkauan lampunya ya. Nah, ini saya gambar dulu si geometrinya gimana. Tadi sebelumnya kita udah dapat ya diameter lingkarannya berapa? Jari-jarinya ya. Jari-jarinya itu 7. Ya, 7/2 kan. Diameternya berarti diameternya itu 7. Nah, ini diameter ini itu 7. Ya, kalau diameternya udah dapat, sorry. Nah, ini diameter ini itu 7. Nah, kalau diameternya 7 berarti ini mah triple Pitagoras harus hafal nih. Sisi perseginya berapa? 7/2 aja, 3,5 akar 2 gitu, sisinya. Jadi kebayang nggak kita tuh punya ruangan. Ini saya gambar ruangannya ya. Panjangnya 10 akar 5 akar 2. Nah, ini 10 akar 5 akar 2 panjangnya. Terus lebarnya tuh 7 akar 2. Nah, ini tuh mau ditutupin sama area lampu gitu ya. Area lampu, dia dimodifikasi. Ya, ini ditutupin sama area lampu sampai menerangi seluruh bagian dari si ruangannya ya. Kan dia dimodifikasi berbentuk persegi. Ini saya copy lagi aja ya. Tuh, ini kudu nempel gitu. Jadi kayak kita nempelin ubin. Ya ini mah cuma ilustrasi doang ya. Nanti kita hitung berapa. Kebayang kan? Nah, 10,5 akar 2 itu sih panjang ruangannya. Ntar ini gambarnya ya. Saya benerin dulu. Nah, gini nih. Ya udah aja, berarti kalau kayak gini mah ukuran panjang si ruangannya kan 10,5 akar 2 kan. Jadi banyak lampu pada sisi panjang berapa? Saya tulisnya N aja ya. N banyak lampu pada sisi panjang. N ini indeksnya P gitu. Jadi 10,5 akar 2 dibagi panjang sisinya itu 3,5 akar 2.
Nah ini pas banget 3 tuh ya, kayak saya gambar tuh 3. Sekarang bagian lebarnya, N lebarnya ada berapa? N lebarnya teh berarti 7 akar 2 dibagi 3,5 akar 2. 6 ya berarti ya. Tinggal kita kaliin aja jumlahnya berapa biji. Banyak lampu minimal ya. Jadi minimal 6 lagi. 6 teh maksudnya udah dikali 2 sama saya. Saya udah kebayang dari gambarnya aja. 3 kali 2 itu 6 lampu gitu. Bayang nggak? Nah, ini 7 akar 2 kan panjang si ruangannya segini ya. Ini saya gambar ulang. Ini supaya semua ruangan yang ukurannya 10,5 akar 2 kali 7 akar 2 itu diterangin sama si lampu-lampunya. Nah, ini saya gambar ya. Tuh. Ini kudu gini. Jadi semua bagian ruangan tuh nanti diterangin gitu. Sama yang merah-merah itu, ya. Jadi lampu minimalnya di sini ada 6 buah. Ya, jadi jawabannya di sini yang C ya. Jelas ya? Nah, sekarang soal nomor 19, berdasarkan informasi ini ya, tentukan apakah setiap pernyataan bernilai benar atau salah. Coba kita lihat ya. Nah, sebuah meja berbentuk persegi dengan panjang sisi 300 akar 2 diletakkan tepat di bawah lampu. Nah, luas cahaya di lantai yang tidak tertutup meja itu 20 meter persegi. Bayang nggak? Luas cahaya lantai yang tidak tertutup meja. Nah, itu kan luas cahayanya 38,5. Ya, misalnya ini gini ya. Gimana ya gambarnya? Ini meja gitu ya. Nah, ini ada. Nah, ini luas bagian lampu di bawahnya. Nah, ini mejanya di atas, agak atasan gitu. Nah, ini ada luasnya yang nggak ketutup meja. Teh berapa nih luas bagian luar yang nggak ketutup meja? Nih, luas bagian ini maksudnya mah. Berarti ya itu cara gampangnya tinggal luas sinar lampu dikurangin luas meja. Nah, enggak, ini maksudnya saya gambar ya. Saya gambarin luas cahaya di lantai yang nggak ketutupan sama bayangan meja gitu. Ya. Nah, ini buat pernyataan 1. Panjang sisinya teh 300 akar 2. Berarti luasnya aja. Luas mejanya berapa tuh? Ini kan 300 akar 2 cm, berarti 3 akar 2 meter. Ininya 3 akar 2 meter. Nah, luas mejanya 3 akar 2 kuadrat. Berarti 18. Ya kan? Nah, luas si lingkaran itu, lingkaran bayangan lampunya berapa tadi? Kita udah ngitung kan di soal nomor 17. Saya tulisnya luas lampu aja ya. Ini teh 38,5. Nah, ini kita kurangin aja nih. Kurangin. Jadi ini teh 20,5 meter persegi. 20 meter benar atau salah? Salah tuh ya. Ini salah. Nah, 8 lampu estetis dapat menerangi ruangan seluas 300 meter persegi. Berarti kan satu lingkaran gitu tuh 38,5 luasnya ya. Tadi kita udah ngitung. Jadi yang kedua 8 lampu estetis berarti 8 kali 3 8,5. Ini teh kudu lebih besar dari 300 ya. 38,5. Berapa nih? Tares ini mas saya harus ngitung nih. 308 meter persegi. Nah, ini kan lebih dari 300 nih. Kalau lebih dari 300 ya semua ruangannya kena cahaya gitu ya. Jadi ini bisa menerangi. Ini benar. Terus jika daya lampu diganti 30 watt, biaya operasional 8 lampu dalam 30 hari itu 1.800.000.
Coba ya, lampunya kan di sini 20 watt. Jadi kalau 20 watt, 20 watt itu teh goceng per hari ya. 5K per hari. Berarti kalau 30 watt, tunggu, kalau 10 watt berarti 2.500, 20 5.000, 30 watt 7.500 per hari itu. Nah, dia minta 8 lampu ya, 8 lampu dalam 30 hari. Berarti total biayanya gimana nih? Totalnya sama dengan 8 lampu kali 30 hari kali 7.500 tuh per hari. Ya. 7,5 kali 8 aja itu 6. 60 kali 30 18 nolnya 2. 1.800.000. Nah, ini benar nih. Ya. Jadi ini benar juga. Soal nomor 20. Nah, tempat lampu estetis di langit-langit rusak akibat tikus sehingga lampunya menggantung dan turun 1,4 meter. Persentase penurunan luas area yang terangi lampu berapa? Ini saya gambar lagi aja ya. Misalnya dia turun nih si lampunya. Ya, titik lampunya awalnya mah di atas, sekarang jadi di bawah gitu. Ya, nanti bentuknya jadi gini ya tuh. Ya, jadi kerucutnya punya alas lingkaran yang lebih kecil. Kebayang nggak? Nah, ini saya gambar tuh. Bagian luas yang diterangi kok segitiga. Nah. Tuh, ini luas daerah yang diteranginya jadi lebih sempit. Nah, ini saya warnain dulu aja ya. Ini luas yang diteranginnya segini tuh. Ya, persentase penurunannya berapa? Berarti ya persentase penurunan tuh yang di luasnya. Ya, nanti kita bandingin aja. Ini semula mah kayak gini kan kita udah dapat nih. Yang kayak begini luasnya tuh 38,5 yang ini mah. Ya kan? Karena jari-jarinya udah tahu nih luas bagian lingkarannya yang ini kan. Nih. Bentar. Nah, kalau dia turun jadi berkurang nanti si tingginya. Ya, dengan segitiga yang sama, cuman lebih pendek lagi gitu ya, saya gambar. Bentar. Nanti kayak gini. Cuman dia lebih pendek, itu lebih kecil. Nah, ini jadi kalau turun 1,4 meter, si ketinggiannya berapa nih? Tinggi ini maksud saya nih, saya tandain pakai barem ya, merah ya. Kan turun 1,4 berarti 3,5 kurang 1,4. Segini teh 2,1 tingginya ya. Nah, ini 2,1 jadi 2,1 teh segini nih. Tah 2,1. Nah, berarti si jari-jarinya ini juga berubah tuh jadi 2,1 ya. Ntar. Ini yang mau saya hapus teh yang ininya doang. Nah, ini berubah nih jadi 2,1 ya si jari-jarinya. Nah, yang ditanyanya persentase penurunan luas area. Ya. Ya udah aja di sini berarti jari-jarinya jadi 2,1. Jadi delta L banding luas semula gitu. Delta L bagi L. Nah, gimana nih? Semula teh 3,5 kali 3,5 ya, ini penurunannya berarti pi kali 3,5 pangkat 2 dikurangin sekarang jadi 2,1 ya, itu pasti 1:1 juga. Banding pi kali 3,5 kuadrat gitu. Nah, ini saya coret gitu ya, nanti kali 100. Nah, 3,5 kuadrat kurang 2,1 kuadrat itu teh A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi gimana nih? Delta L per L 3,5 dikurangi 2,1 aja 1,4 dikali 3,5 tambah 2,1 itu teh 7 lagi 5,6.
bagi 3,5 kali 3,5 kali 100. Nah, ini bagi 0,7. Bagi 0,7 teh 2, bagi 0,7 5, bagi 0,7 8, bagi 0,7 5. Nah, 100 bagi 5 kan bisa nih. 5 ini 25, ini jadi 4. Ya udah, delta L bagi L-nya. Ntar delta L bagi L-nya 2 kali 8, 16 kali 4, 64%. Nah, jadi persentase penurunan luasnya ini D ya, 64%. Jelas ya?